Halo, dengan saya Ihan Martoyo dari LPPM UPH. Dalam klip pendek ini kita akan coba lihat bagaimana kita punya cara untuk mulai mensurvei satu bidang atau topik yang ingin menjadi topik penelitian kita. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan dengan mudah adalah mencoba melihat paper yang telah terbit mungkin dalam 10 tahun terakhir ya tentang topik yang ingin kita teliti di Google Scholar. Kalau kita misalnya ke Google Scholar ya, lalu kita pasang kata kunci social media depression misalnya ya, lalu kita search ya, ini topik yang termasuk cukup diminati ya dalam 10 tahun terakhir. Kita lihat misalnya ada paper ini ya, Predicting Depression via Social Media, ini paper conference dari tahun 2013, disitasi lebih dari 1.200 kali tadi terlihat ya. Eee, Selalu di Google Scholar tersedia abstrak, jadi kita bisa baca abstraknya. Kebetulan paper conference yang ini tersedia PDF-nya juga free sehingga kita bisa pertimbangkan kalau ingin jadi salah satu referensi kita karena citasinya cukup tinggi walaupun paper-nya sudah agak lama ya. Nah, jadi dari Google Scholar banyak sekali abstrak yang bisa kita baca dan membaca abstrak biasanya juga sudah sangat menolong ya untuk melihat kalau paper abstraknya baik, maka abstraknya juga mencakup ke kesimpulan-kesimpulan penting dari papernya sehingga kita bisa melakukan survei dengan cara itu. Ini kita lihat ada paper dari Computer Science, paper dari American Psychology Association. Ini paper-paper berbayar, biasanya tidak bisa kita akses ya. Tetapi ada juga paper open access seperti ini ya, tahun 2020 dari Taylor Francis. Nah, kalau jurnal itu berbasis open access, maka kita bisa akses jurnalnya bahkan papernya secara penuh karena memang disediakan secara open access ya. Paper-paper di jurnal open access ini sebenarnya jurnalnya melakukan pembalikannya dari proses bisnis mereka, sehingga yang membayar bukan orang yang subscribe ke jurnalnya, melainkan authors-nya yang penulis begitu ya. Nah, memang bisa ada perdebatan juga ya, problem, dilema juga di sini karena si jurnal kalau dia kurang bagus ya, board editornya bisa berkelakuan, eee, di dalam batas seperti predatory ya. Karena apa? Karena si jurnalnya butuh uang dari authors yang akan membayar ya, padahal dia harus melakukan peer review yang keras untuk menjaga kualitas paper supaya tinggi ya, kalau papernya, jurnalnya di Q1 atau Q2 juga Scopus begitu ya. Nah, ini bisa ada conflict of interest. Jadi, kebanyakan jurnal yang open access itu, masih mungkin hanya 20% dari total jumlah jurnal, kebanyakan masih klasik dan jurnal klasik memang ada yang menyediakan opsi open access juga kalau diinginkan ya. Misalnya kita ada jurnal ini dari Elsevier ya, ini jurnal berbayar, karena kalau kita mau get access di sini biasanya harus purchasing PDF-nya begitu ya. Nah, jurnal semacam ini bisa kita dapatkan dengan, satu link yang disebut Sci-Hub. Ini misalnya kalau kita lihat sci-hub.se ini, apa, domain name-nya, hosting-nya ada di Swedia, tapi ini lagi mati ya barusan kalau kita coba. Kalau kita tulis minus hub, ada minusnya ya, .st. Nah, ini hosting-nya di Sao Tome, dia, mungkin masih jalan ya sekarang. Lalu, memang, eee, seperti link Sci-Hub ini problematis juga ya, ada perdebatan dilema etika juga karena disediakan oleh hacker yang bernama Alexandra Elbakian, dia orang Kazakhstan, tapi malang melintang jadi tim researcher computer science di Freiburg University di Jerman, juga di Georgia Tech di Amerika begitu ya. Nah, perdebatannya adalah, kalau kita ke Sci-Hub ini ya, sebenarnya yang dikritisi adalah jurnal-jurnal yang menyediakan, subscription yang berbayar yang sangat mahal, terutama lewat Scopus begitu ya. Padahal sebenarnya publisher itu kan tidak mendanai risetnya, melainkan yang mendanai riset adalah, eee, negara biasanya ya, yang tempat di mana peneliti itu melakukan aktivitas penelitiannya. Jadi, kenapa mereka harus membangun barrier itu menjual servisnya sangat mahal padahal bukan dari uang funding mereka begitu ya, sehingga ada kesulitan untuk negara-negara berkembang akses paper-paper-nya ya. Sehingga, hacker ini menyediakan ya, akses link tersebut. Kalau kita ambil ya link dari paper Elsevier ini, kita copy paste ke sini ya, terus kita open. Kalau linknya bekerja dengan baik, Eee, kita coba lihat sekarang, kadang-kadang kita bisa dapat paper-nya ya, tapi tidak setiap kali dan kadang-kadang ada link tertentu yang down ya. Nah, ini kebetulan kita tampaknya berhasil mendapatkan paper-nya. Tidak semua paper ya tersedia di Sci-Hub, eee, paper IEEE biasanya ada,
yang ACM biasanya tetap kita nggak bisa akses, APA ya, juga kita nggak bisa akses. Jadi mungkin hanya 80% lah paper yang bisa kita akses di Sci-Hub, tapi untuk peneliti yang mau melakukan survei sangat menolong ya Sci-Hub ini untuk mendapatkan artikel-artikel. Tetapi kalaupun artikelnya tidak bisa kita dapatkan ya, maka melihat dan membaca abstrak ya banyak-banyak dari Google Scholars ini juga bisa ya menjadi modal untuk kita mendapatkan overview terhadap landscape dari topik kita begitu ya. Lalu topik juga yang sangat marak dibaca orang sekarang tentu adalah soal COVID ya. Misalnya kalau kita spesifik cari tentang data analytics ya untuk COVID begitu ya, kita bisa temukan juga cukup banyak paper ya. Nah, paper-paper COVID misalnya paper ini rata-rata tahun 2020 ya dan ini udah 700 kali di cite dan paper COVID biasanya dibiarkan terbuka bebas, karena untuk memicu akselerasi penelitian ya di komunitas peneliti ini misalnya dari Taiwan ya tentang aplikasi big data analytics untuk proaktif testing begitu ya. Jadi ini juga area yang sangat hijau untuk ladang penelitian. Papernya juga seringnya terbuka bebas ya sehingga tidak perlu pakai Sci-Hub. Jadi bisa ya dicoba untuk mendapatkan peluang-peluang penelitian di lewat Google Scholars. Nah, bagaimana kalau kita butuh buku? Ada website lain yang menyediakan yaitu LibGen, Library Genesis, mirip dengan Sci-Hub tapi yang disediakan buku-buku ya. Kita coba lihat misalnya link libgen.is, kadang-kadang beberapa link mati juga ya kalau lagi nggak beruntung. Nah, ini kebetulan jalan. Coba kalau kita cari buku depression begitu ya, kita search, maka akan muncul berbagai buku ya, rata-rata di atas tahun 2000 tapi juga ada yang tua. Ada yang berformat PDF ya, misalnya buku yang pertama ini kalau kita klik ya. Lalu kalau kita klik salah satu misalnya ini Gen Lib Rus Ec. Kita bisa get dan dapatkan PDF-nya ya. Tapi ada format-format lain juga, misalnya format Dejavu, ini juga suka disediakan ya, itu biasanya filenya lebih kecil daripada PDF, tapi perlu pembaca khusus ya untuk file-file yang Dejavu. Nah, paper-paper yang misalnya soal data analytics ya, atau computer science, biasanya sih lebih ini ya, lebih banyak karena mungkin lebih baru ya, juga paper-papernya dari tahun-tahun yang lebih mutakhir ya 2010 gitu misalnya ya. Banyak buku yang bisa didapatkan di sini. Kalau kita tertarik juga dengan misalnya commentary ya, kalau bidang kita teologi ya, commentary misalnya kita taruhlah buku Matius gitu ya, Matthew, maka biasanya juga kita bisa dapatkan berbagai commentary ya. Ada yang juga cukup tua tapi ada yang juga cukup baru ya, sehingga bisa dilihat misalnya ini dari Margaret Davis tentang Matthew begitu ya, tampaknya cukup menarik, dan cukup baru tahun 2019 ya, mungkin bisa menjadi bahan bacaan atau referensi juga. Jadi sekian resources yang kita punya untuk melakukan riset, cukup sebenarnya untuk mulai. Kalau perlu pembacaannya lebih serius, dan perlu paper-paper yang sulit diakses, mungkin kita bisa kirim email kepada Eee, authors-nya langsung ya atau meminta bantuan teman yang ada di luar negeri, biasanya dengan akun Scopus bisa mendapatkan semua paper yang diinginkan. Ya, semoga membantu, sampai ketemu di klip yang lain.